Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Febrianti dari Akuntansi C UIN Alauddin Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 11, yaitu e-commerce, pasar digital dan barang digital. Yang pertama, e-commerce dan internet. Di sini saya akan membahas tentang keadaan e-commerce saat ini, mengapa e-commerce berbeda, dan konsep utama e-commerce. Nah, di era digital seperti sekarang ini, banyak organisasi atau individu yang memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk berbisnis. E-commerce sering dikenal dengan istilah belanja online atau merujuk pada aktivitas jual beli melalui internet. Ada 8 alasan mengapa e-commerce berbeda. Yang pertama, ada di mana-mana. Baik pebisnis maupun konsumen dapat mengakses di mana saja. Yang kedua, jangkauan global. Bisnis ini bisa saja lintas negara, budaya, dan bangsa. Kita bisa membeli barang luar negeri dan begitu pun sebaliknya. Yang ketiga, standar universal. Yang keempat, kaya akan manfaat, di mana dapat menghasilkan teks, audio, video, dan gambar yang dapat diakses oleh semua orang secara bersamaan. Yang kelima yaitu interaktif, yang memungkinkan komunikasi dua arah. Yang keenam, kepadatan informasi. Jumlah dan kualitas informasi baik bagi pebisnis maupun konsumen jauh lebih baik. Yang ketujuh yaitu personalisasi, di mana pengguna baik pebisnis maupun konsumen dapat mengatur informasi apa saja sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang terakhir yaitu teknologi sosial, di mana dapat mempermudah kita dalam membuat atau menyebarluaskan informasi yang dapat diakses oleh semua orang secara bersamaan. Selanjutnya yaitu konsep utama e-commerce, yaitu pasar digital dan barang digital dalam pasar global, di mana pasar digital ini sangat fleksibel, biaya pencarian barang dan transaksi jauh lebih rendah, juga tidak banyak memakan biaya tambahan dalam menjalankan bisnis, serta proses bisnis yang jauh lebih sedikit membuat harga bisa jauh lebih murah. Selanjutnya yaitu barang digital dalam pasar global, di mana dalam barang digital ini bukan hanya fiksi, melainkan juga musik, video, gambar, dan semuanya bisa diunggah, disimpan, dan juga bisa dikirim. Ada 3 tipe e-commerce. Yang pertama, bisnis ke konsumen. Yang kedua, bisnis ke bisnis. Dan yang ketiga yaitu konsumen ke konsumen. Tipe yang pertama yaitu bisnis ke konsumen. Biasanya penjualan langsung kepada konsumen akhir. Nah, pada tipe ini perusahaan menyediakan website sendiri yang bisa diakses oleh konsumen. Tipe yang kedua yaitu bisnis ke bisnis. Nah, pada tipe ini terjadi 2 interaksi antar pelaku bisnis, di mana biasanya perusahaan memiliki supplier atau reseller. Nah, reseller inilah yang akan mempromosikan barang dagangan yang diberikan oleh si pemilik perusahaan tersebut. Tipe yang ketiga yaitu konsumen ke konsumen. Tipe ini biasanya terjadi yaitu transaksi antara konsumen dan konsumen lainnya. Transaksi ini biasanya terjadi melalui marketplace seperti Shopee, Lazada, dan Bukalapak. Ada 7 model bisnis e-commerce. Yang pertama yaitu portal atau gerbang untuk memasuki sebuah web seperti Google, Yahoo, dan Opera Mini. Yang kedua yaitu e-tailer, toko retail online, biasanya menjual barang-barang yang bisa langsung dikunjungi tokonya. Yang ketiga yaitu penyedia konten. Yang keempat, perantara transaksi, yang termasuk dalam perantara transaksi ini seperti Traveloka dan Booking.com.
Yang keempat yaitu pencipta pasar atau lebih sering dikenal dengan marketplace. Nah, di sini menjadi tempat bertemunya antara pembeli dan penjual seperti Shopee, Lazada, dan Bukalapak. Selanjutnya yaitu penyedia layanan atau menjual jasa online seperti Instagram dan Facebook. Selanjutnya yaitu penyedia komunitas, menciptakan lingkungan digital di mana orang-orang tertarik untuk berkumpul atau berinteraksi seperti WhatsApp dan Twitter. Model pendapatan e-commerce ada 6. Yang pertama, pendapatan iklan. Pendapatan iklan ini berasal dari sebuah situs yang menarik pengunjung dalam jumlah besar sehingga memberikan ruang untuk beriklan dengan memasang tarif tertentu. Yang kedua yaitu pendapatan penjualan. Perusahaan mendapatkan keuntungan dari proses transaksi jual beli. Selanjutnya yaitu pendapatan pelanggan, di mana situs web memasang tarif bagi pelanggan aplikasi dengan berbagai macam penawaran. Aplikasi yang dimaksud ini yaitu Netflix, View, dan lain-lain. Yang keempat yaitu pendapatan free. Nah, pendapatan free ini menawarkan layanan dasar secara gratis, namun juga menyediakan layanan premium untuk fitur lebih seperti Spotify dan Joox. Yang kelima yaitu pendapatan biaya transaksi, di mana perusahaan mendapatkan keuntungan dari penyedia aplikasi atau penyedia layanan yang terjadi sebuah transaksi jual beli seperti Grab dan Gojek. Yang keenam atau yang terakhir yaitu pendapatan afiliasi, di mana pemilik situs web mendapatkan bayaran dari merekomendasikan pengunjung webnya untuk mengunjungi situs orang lain atau lebih sering disebut dengan endorsement. Selanjutnya yaitu platform digital mobile dan e-commerce mobile, yaitu aplikasi dan layanan berbasis lokasi dan juga aplikasi dan perdagangan mobile lainnya. Yang pertama itu yaitu aplikasi dan layanan berbasis lokasi, ada 3. Pertama, geososial, memberitahukan lokasi orang-orang tertentu. Geoperiklanan, memberitahukan lokasi toko, restoran, dan bisnis terdekat lainnya. Yang ketiga, geoinformasi, yaitu memberikan informasi terhadap bisnis-bisnis lainnya. Yang kedua, layanan perdagangan mobile, merupakan aplikasi-aplikasi yang memungkinkan sebuah konsumen untuk mengakses sebuah informasi tentang produk, di mana konsumen ini bisa mengaksesnya melalui HP konsumen itu sendiri. Selanjutnya yaitu membangun e-commerce. Nah, sebelum membangun e-commerce, hal apa sih yang perlu dipertimbangkan? Yang pertama yaitu sasaran bisnis, kemampuan sistem, dan informasi. Nah, sebelum memulai bisnis atau menjalankan bisnis, pebisnis harus bisa atau pintar membaca situasi dan keadaan pasar sekarang ini. Yang kedua, membangun sendiri versus alih daya. Nah, sesuai dengan budget dan kemampuan yang dimiliki. Jika seorang bisnis tidak memiliki kemampuan yang ahli dalam bidang bisnis, maka dia bisa mengalihkan atau mempekerjakan seseorang yang ahli dalam bidang berbisnis. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-12 yaitu knowledge management. Nah, seperti pada gambar di samping menunjukkan data, informasi, knowledge, dan wisdom. Nah, data dan informasi pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita, di mana data merupakan fakta-fakta mentah yang diolah menjadi sebuah informasi. Nah, sedangkan informasi ini bisa menjadi sebuah pengetahuan ketika satu informasi dan informasi lainnya saling dibandingkan dan dapat dijadikan dasar untuk melakukan sesuatu. Nah, itulah bisa disebut sebagai pengetahuan. Sedangkan pengetahuan ini, ketika satu pengetahuan dibandingkan dengan pengetahuan yang lainnya, maka bisa ditarik satu kebijakan atau disebut dengan wisdom. Nah, wisdom ini bisa kembali menjadi data ketika
wisdom ini atau kebijakan ini diolah menjadi satu informasi lagi. Nah, ini bisa disebut sebagai cycle atau perputaran siklus yang berputar dari data, informasi, knowledge, dan wisdom. Dan wisdom bisa kembali lagi menjadi data yang diolah menjadi sebuah informasi. Nah, materinya yaitu mengelola pengetahuan. Berarti kita berada pada level ketiga, knowledge. Pengetahuan yang dimaksud di sini yaitu bukan sekadar ilmu-ilmu yang dimiliki oleh karyawan perusahaan, melainkan skill atau keterampilan yang dimiliki oleh karyawan. Skill ini disebut sebagai aset tak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan, karena perusahaan dengan kasnya, aset, piutang, dan bangunan itu dan bangunan-bangunan yang banyak itu semua tidak ada artinya, tidak ada papanya jika sebuah perusahaan tidak memiliki karyawan yang berkompeten atau memiliki pengetahuan dan skill. Untuk mengelola aset tak berwujud ini, kita pasti sudah tahu bahwa ada aturan-aturan tersendiri untuk mengelola aset tak berwujud ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara perusahaan mengelola atau memanage pengetahuan ini atau sering disebut sebagai knowledge management, agar perusahaan bisa lebih berkompeten, memiliki nilai, dan bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, seperti pada gambar di samping, ada beberapa indikator yang berkaitan dengan knowledge management. Nah, ketika perusahaan ingin melakukan knowledge management, maka akan berkaitan dengan hal-hal seperti orang atau karyawan yang bekerja dalam perusahaan, berkaitan dengan informasi untuk mengelola pengetahuan, berkaitan dengan teknologi. Seperti yang kita ketahui bahwa teknologi sekarang itu sangat berperan penting untuk membantu karyawan dalam mengelola sebuah informasi atau pengetahuan. Nah, aplikasi untuk knowledge ini sendiri beragam. Ada berupa website, aplikasi untuk PC, Android, dan juga iOS. Jadi aplikasi untuk knowledge management ini banyak karena aplikasi ini sangat membantu perusahaan untuk mengelola pengetahuan-pengetahuan. Seperti pada gambar di samping, pada bagian lingkaran teknologi itu ada platform, open access, cloud, searchability, dan cognitive computing merupakan bagian teknologi dalam penerapan knowledge management. Nah, sedangkan pada lingkaran orangnya atau karyawan dalam perusahaan itu, dalam penerapan knowledge management itu berupa budaya. Ada budaya, cara mengelola perusahaan, cara mentransfer ilmu, dan juga training atau pelatihan-pelatihan. Nah, sedangkan pada bagian lingkaran content management itu caranya dalam mengelola pengetahuan, baik berupa storytelling, sosial media, dan juga dalam mentransfer ilmu. Jadi, pada gambar terakhir ini lebih mengarah ke proses atau cara kerja knowledge management atau pengelolaan pengetahuan. Jadi pengetahuan ini dikumpulkan dari berbagai atau beberapa informasi dan bisa langsung diterapkan di perusahaan, atau bisa juga lebih diperdalam atau diperkaya lagi ilmunya. Jadi seperti contohnya skill A akan diperkuat oleh skill B. Nah, kedua skill ini akan disatukan lalu diterapkan. Sebelum diterapkan itu akan ditransfer ke karyawan. Nah, cara pentransferan ini ada dua, yaitu transfer langsung, transfer komunikasi langsung, dan transfer secara tidak langsung. Nah, secara langsungnya itu komunikasi langsungnya itu bisa berupa seminar, rapat, training, atau pelatihan. Nah, sedangkan tidak langsungnya itu bisa berupa modul yang dibuat dan sewaktu-waktu bisa diakses kembali oleh karyawan melalui database perusahaan. Jadi untuk aplikasi knowledge management ini, perusahaan membuatkan akun tersendiri atau membuatkan username kepada setiap karyawan. Jadi untuk aplikasi ini hanya karyawan perusahaan yang bisa mengakses aplikasi tersebut. Jadi tidak bisa sembarang orang untuk mengakses data-data perusahaan. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang knowledge management. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.